Berikutnya, Tribuners, Kota Tomohon ini memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Kota di dataran tinggi Minahasa ini memang indah, Tribuners, dengan bunga-bunga yang tumbuh subur, serta warna-warni indah yang tentunya memanjakan mata. Gunung Lokon ini adalah daya tarik utama ketika kita berkunjung ke Tomohon. Nah, untuk menikmati keindahan gunung api aktif ini tak selamanya berbayar, Tribuners. Masyarakat masih bisa menyaksikan keindahan Gunung Lokon secara cuma-cuma, asalkan pintar memilih tempatnya. Langsung saja, sudah ada Fernando dari Tribun Manado di sana. Selamat sore, Fernando. Apakah suara saya kedengaran? Iya. Oke, baik. Baik, Fernando, bagaimana dengan kondisi Gunung Lokon yang merupakan ikon Kota Tomohon ini, yang merupakan sekaligus tempat destinasi wisata ya, Fernando? Mungkin boleh digambarkan seperti apa? Baik, Tribuners. Kota Tomohon ini merupakan salah satu kota yang mengandalkan pariwisata sebagai sektor andalannya. Nah, di Kota Tomohon ini kurang lebih ada sekitar 80 sampai 100 objek wisata. Sebagian besar itu objek wisata alam yang bernuansa pegunungan. Nah, untuk bisa berwisata di sana tentu memang sebagian besar itu berbayar, sehingga warga yang masuk ke sana itu memang harus merogoh kocek. Akan tetapi ada sesuatu pengecualian, warga yang berada di Kota Tomohon, mereka yang sekedar melintas ataupun memang datang berkunjung itu bisa menikmati wisata gratis secara cuma-cuma, tidak perlu berbayar, yaitu bisa menikmati keindahan panorama alam, khususnya Gunung Lokon yang ada di bagian utara Kota Tomohon. Nah, Gunung Lokon ini sendiri adalah gunung api yang masih aktif, namun memang sampai saat ini statusnya itu selalu normal dan menjadi sebuah syukur bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Artinya meskipun gunung api aktif, tetapi Gunung Lokon ini tidak pernah menunjukkan aktivitas vulkanik yang bisa berbahaya bagi masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa menikmatinya dari jarak dekat. Dan yang lebih istimewa, karena cuaca ataupun iklim di Kota Tomohon itu sangat menunjang karena berada di ketinggian, sehingga suasana di sekitar Gunung Lokon itu sejuk, apalagi Kota Tomohon itu begitu identik dengan bunga-bunga di mana-mana. Demikian pula masyarakat petani setempat itu membudidayakan aneka tanaman hortikultura, baik itu tanaman sayur-sayuran maupun tanaman-tanaman lain, tanaman sumber pangan seperti jagung dan lain-lain yang waktu panennya relatif singkat. Jadi memang masyarakat masih bisa menikmati keindahan Gunung Lokon ini, tidak perlu berbayar, asalkan memang pintar-pintar untuk bisa mencari spot. Artinya ketika jalan-jalan mengitari Kota Tomohon, secara khusus ketika melintas di jalan lingkar Kota Tomohon, itu masih bisa menikmati keindahan Gunung Lokon itu tanpa perlu berbayar. Demikian, Mbak Ratu. Kemudian, Fernando, ini saya penasaran, apakah ada sejumlah destinasi wisata di sekitar Gunung Lokon ini, dan boleh disampaikan ada apa saja di sana? Baik, terima kasih. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Kota Tomohon ini memang mengandalkan pariwisata. Makanya tidak heran di Kota Tomohon itu ada sekitar puluhan sampai kurang lebih seratusan itu objek wisata. Nah, hampir semuanya objek wisata yang ada di Kota Tomohon ini itu menjadikan Gunung Lokon sebagai daya magnet atau daya tariknya. Nah, sebagian besar itu memang berada di sekitar Gunung Lokon, ada yang berada di kaki Gunung Lokon, ada juga yang berada di perbukitan dan area lereng gunung yang berhadapan dengan Gunung Lokon. Artinya masyarakat yang datang ke objek wisata itu apa yang akan dia nikmati itu yaitu menatap keindahan Gunung Lokon ini. Nah, di sekitar Gunung Lokon sendiri, khususnya di daerah Kakaskasen, di Kota Tomohon, Kecamatan Tomohon Utara itu memang ada sekitar kurang lebih belasan tempat wisata yang menjadikan Gunung Lokon sebagai daya tarik utamanya. Nah, untuk bisa ke tempat-tempat wisata ini tidak butuh waktu lama bagi masyarakat. Kalau dia dari pusat kota kurang lebih hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Sementara kalau dari Kota Manado dan sekitarnya itu butuh perjalanan
melalui darat pakai mobil atau motor itu relatif sekitar 30 sampai 45 menit kalau dia lancar-lancar. Tetapi kalau ke dalam kondisi padat mungkin bisa sampai 1 jam. Nah, untuk bisa mencapai objek-objek wisata ini seperti Bukit Pelangi misalnya, seperti Bukit Mahoni dan Bukit tempat wisata Kaisanti misalnya, ini yang berbayar semuanya itu, pengunjung itu bisa masuk dan bisa menikmati fasilitas yang ada itu cukup dengan membayar 10 sampai 15 ribu per orang, bervariasi. Mengapa beda-beda? Karena ada memang sudah menyertakan harga masuk itu ditukar dengan minuman panas, kopi atau teh. Nah, di dalam fasilitas-fasilitas tersebut dari pengelola atau pemilik sudah menyediakan tempat-tempat atau spot-spot bagi pengunjung untuk bisa berfoto dengan latar belakang Gunung Kemohon, sehingga memang masyarakat bisa mengabadikan momen di tempat-tempat tersebut, di tempat yang sudah disediakan, di spot yang sudah disediakan. Nah, untuk fasilitas lainnya memang beragam, ada yang bermacam-macam, ada yang hanya menyediakan tempat spot foto dengan latar belakang Gunung Lokon. Ada pula yang lengkap dengan taman bunganya. Nah, ini yang menarik memang. Ada taman-taman khusus yang sudah disediakan dengan aneka bunga yang dia selalu bunganya itu hadir setiap musim, tidak mengenal musim. Setiap hari pasti bunganya ada. Nah, itu memang tidak semua menyediakan fasilitas itu. Dan kemudian tentu saja disediakan juga aneka makanan dan minuman. Jadi berwisata ke Kota Kemohon memang ada 2 pilihan, bisa menikmati secara gratis, tapi memang harus pintar-pintar mencari spot untuk bisa menikmati keindahan Gunung Lokon, ataupun bisa langsung ke objek-objek wisata, yaitu bukit-bukit yang sudah dikelola oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah desa. Terima kasih. Baik, terima kasih Fernando atas informasinya, sudah sangat komplit tadi dijelaskan oleh Fernando ya Tribuners. Jadi untuk Anda yang ingin berkunjung ke Gunung Lokon, silahkan sudah di Kota Tomohon ya Tribuners, bisa jadi salah satu pilihan untuk menikmati akhir pekan atau besok di hari libur. Terima kasih Fernando. Baik, itu tadi Tribuners sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau di akhir pekan. Karena masih di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tentunya aturan PPKM yang berlaku ya Tribuners. Saya Ratu Ciati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.